Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini aku bakalan ngejelasin materi kelompok 2 yang judulnya itu konsep pendidikan di dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 97 sampai dengan ayat 100. Nah, di dalam materi kali ini itu kita akan membahas tentang hijrah. Oke, kita mulai dari terjemahan ayatnya dulu ya. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 97 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi di Mekah." Terus para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah dari bumi itu?" Mereka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Hijrah menjadi kewajiban bagi mereka yang mampu jika tinggal di wilayah kafir, yang enggan, yang merusak akidah, menunda atau enggan melakukan hijrah dianggap sebagai kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang menyembunyikan keislaman mereka dan tidak berhijrah, kemudian mereka dipaksa ikut dalam perang Badar bersama kaum musyrik. Kemudian orang-orang yang mampu berhijrah ini tidak melakukannya. Nah, orang-orang yang tidak berhijrah ini dianggap menzalimi diri mereka sendiri dan berdosa. Neraka jahanam adalah balasan bagi mereka. Kemudian dalam tafsir Al-Misbah bahwasanya bumi Allah itu luas untuk berhijrah dan mencari tempat yang lebih mendukung dalam beragama. Neraka ialah tempat bagi orang-orang yang menolaknya. Kemudian dalam tafsir Fizilal, mereka yang tidak berhijrah karena mereka cinta dunia, maka mereka dianggap menzalimi diri mereka sendiri, bahkan jika mereka tidak disiksa langsung. Kemudian An-Nisa ayat 98 itu terjemahnya adalah kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki dan perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Allah memberikan pengecualian kepada mereka yang benar-benar tertindas, yaitu laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang mereka tidak memiliki kemampuan fisik, baik secara fisik ataupun kemampuan finansial ataupun pengetahuan untuk mereka berhijrah. Mereka ini akan dimaafkan oleh Allah karena kondisi mereka yang lemah, bukan karena pilihan mereka, melainkan karena keterpaksaan. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir, pengecualian itu berlaku bagi mereka yang benar-benar tidak mampu. Tidak mampu ini berupa fisik, finansial, atau tidak tahu jalan. Nah, mereka itu akan diampuni oleh Allah. Kemudian dalam tafsir Al-Misbah, terdapat pengecualian yang ditunjukkan untuk orang-orang yang benar-benar lemah. Kata asa itu berarti mudah-mudahan, yang menunjukkan sebuah harapan, yang mana harapan ini bukan sebuah kepastian. Kemudian dalam tafsir Fizilal Quran, pengecualian bagi orang yang benar-benar tidak punya kemampuan, bukan yang enggan. Selanjutnya itu adalah terjemahan dari Quran Surat An-Nisa 99 yang artinya, maka mereka itulah mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Allah menegaskan bahwa orang-orang yang tertindas ini mudah-mudahan akan diampuni atas ketidakmampuan mereka. Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Pengampun terhadap kondisi mereka. Ini merupakan penekanan pada luasnya ampunan Allah bagi mereka yang berada dalam kondisi darurat tak berdaya sama mereka tetap beriman. Untuk terjemahan yang An-Nisa 99 ini kurang lebih sama dengan terjemahan di An-Nisa ayat 98 tadi. Kemudian An-Nisa ayat 100 itu artinya ialah barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan
mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai kepada yang dituju atau tempat yang mereka tuju, maka sesungguhnya pahala mereka telah sempurna, pahala mereka telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hijrah merupakan bentuk pengorbanan dan sebuah bukti iman. Orang yang berhijrah karena Allah akan mendapatkan balasan dunia dan akhirat, bahkan jika mereka wafat dan mereka belum mencapainya gitu. Dalam tafsir Ibnu Katsir, keutamaan hijrah, meski meninggal di jalan Allah, pahalanya tetap akan diberikan. Dalam tafsir Al-Misbah, hijrah tidak hanya fisik tetapi juga usaha memperbaiki diri dan lingkungan yang islami yang lebih baik. Pahala besar menjadi ganjaran bagi para pelaku hijrah yang ikhlas apabila mereka meninggal di jalan ketika mereka berhijrah. Kemudian di dalam tafsir Fizil Al-Quran, hijrah itu bentuk pengorbanan atau komitmen meninggalkan kezaliman. Bahkan apabila mereka wafat di dalam perjalanan, mereka mendapatkan pahala yang penuh. Hijrah itu tidak dipahami secara fisik sebagai perpindahan tempat saja, tetapi juga sebagai konsep transformatif, yaitu meninggalkan keburukan menuju kebaikan atau perpindahan dari satu ke tempat lain. Itu bisa berarti meninggalkan konteksnya keburukan menuju kebaikan. Dalam pendidikan pun ini sejajar dengan seseorang yang melakukan perjalanan dari ketidaktahuan atau kebodohan menuju ilmu pengetahuan, dari lingkungan yang tidak mendukung kepada lingkungan yang membangun, dari lingkungan yang tidak islami atau kafir kepada lingkungan yang islami. Hijrah merupakan tanggung jawab individu atas iman dan ilmu mereka. Hijrah itu bukan hanya tentang fisik tetapi juga spirit dan intelektual. Ini berarti hijrah itu keluar dari zona nyaman, yang mana hijrah itu meninggalkan kebodohan, meninggalkan kemalasan, dan meninggalkan hal buruk lain untuk berubah ke arah yang lebih baik, untuk berubah untuk menjadi lebih baik. Hijrah juga mengajarkan keadilan dan inklusivitas, yang mana peka terhadap keterbatasan individu, tetapi mereka peka terhadap keterbatasan individu yang lemah, tetapi mereka tetap tegas terhadap orang-orang yang mampu, namun mereka enggan berhijrah. Selanjutnya, hijrah itu juga mengajarkan adanya konsekuensi dan balasan, bahwa menuntut ilmu pengabaian menuntut ilmu itu akan memberikan dampak yang buruk bagi individu ataupun bagi masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah pahala dan ganjaran itu akan didapatkan bagi orang-orang yang berhijrah atau menuntut ilmu. Dan yang terakhir, niat ikhlas menjadi penentu keberkahan dari sebuah ilmu. Itu tadi adalah korelasi antara Quran Surat An-Nisa ayat 95 sampai ayat 97 sampai 100 dan korelasi pendidikannya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.